8. Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum Tuhan. Itu yang Anda harus pahami. Semua data-data ini harus Anda labrak dulu, baru kemudian Anda bisa memunculkan agama Kristen. Jangan Anda campur adukkan, karena tidak ada hubungannya penyaliban dengan agama Kristen. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel, bukan di tengah-tengah kota Vatikan. Paham itu ya? Paham. Jadi harus berpola kepada tradisi, budaya, keagamaan, kepercayaan tuan rumah. Nanti kalian muncul mau mengatakan yang disalib itu Pak Bom-Bom, yang disalib itu Tukul, yang disalib itu adalah siapapun itu urusan Anda. Kita buktikan kebenaran Anda nanti. Islam pun begitu. Islam datang mengatakan yang disalib adalah orang yang menggantikan Nabi Isa. Al-Quran mengatakan itu. Oke? Nah, kita buktikan nanti yang mana yang benar dengan pola tuan rumah. Tuan rumah yang lebih tahu isi dapur mereka. Pahami itu. Yohanes 12 nomor 6. Hal itu dikatakan bukan karena dia memperhatikan nasib orang yang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas rumah Tuhan. Itu dulu. Kemudian Anda juga harus melihat di dalam Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang bersalah. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Selanjutnya, Amsal 6 nomor 16. Oke? 6 kekejian, 6 hal yang dibenci oleh Tuhan, dan 7 perkara yang merupakan kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi data-data ini harus didudukkan dulu. Didudukkan dulu. Bagi tuan rumah, apa sebabnya Yesus ini mau disalibkan? Itu dulu. Nah, jawabannya, tujuan Yesus disalibkan ada di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Alasannya karena orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah agama takut kalau bangsanya dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Proses kemudian berjalan, tak, imam kepala, kemudian orang-orang Farisi, kemudian mahkamah-mahkamah agama, kemudian orang-orang Yahudi bergerombol mereka mencari Yesus, menghadapkan ke Pilatus. Baca Matius 27. Disitulah kemudian terjadi pergolakan antara orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, dan Pilatus, serta Yesus dan orang fasik, pengkhianat. Ini yang perlu saudara pahami. Setelah kemudian terjadi ternyata kata Tuhan di Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Baru cari siapa yang jujur di antara keduanya, Yesus atau Yudas. Siapa yang fasik di antara keduanya, Yesus atau Yudas. Siapa yang disalib menurut Tuhan di dalam Ulangan 21 nomor 23? Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk menurut Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 25? Yudas. Berarti yang disalib adalah Bom-Bom. Begitu cara belajarnya. Setelah itu kemudian baru bahas Kristen. Ayo teman-teman Kristen, siapa yang disalib menurut kalian? Yesus. Apa alasannya? Untuk nebus dosa. Yang ngajarin siapa? Mana dalilnya dari tuan rumah? Menebus dosa pakai darah manusia. Mana? Ada. Di mana? Di Amsal. Apa katanya? Aku sendiri Tuhan yang akan membinasakan mereka, sebab mereka mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Mampus. Oke teman-teman, silakan dinaikkan kalau masih ada. Saya izin azar sebentar. Ada minta naik yang tadi si Charles, Bang. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan typing di bawah agamanya ya. Yang minta naik banyak tapi banyak Islam. Kita Islam udah banyak di atas ya. Jadi yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen ya, typing di bawah agamanya dong, Kristen.
Yang agama Kristen ya, mau diskusi silakan naik. Ya, kalau kalian Islam gak usah juga kalian typing. Aku but Kristen, typingnya Oten. Charles gak mau diam mulutnya. Salib Bonbon, makna si Bonbon mau disalibkan. Ayo. Yo. Sambil nunggu Gurunda ini sholat. Ayo. Ten naik ten. Ten gak usah takut-takut ten. Ayolah. Makanya Pak Charles, Anda minta naik. Anda itu kalau naik itu tolong mulutnya jangan melebihi aku. Kalau mulutku belum gitu, aku perempuan, mulutku 2. Lah Pak Charles kan nggak tahu juga sih, perkawinan domba kan 2 juga mulutnya. Nggak ngerti lah. Ya, yang pasti nggak tahu lah. Ya Pak Charles, Anda ngomong di atas melebihi aku mulutnya. Aku wajar mulutku 2. Pak Charles, jangan-jangan Pak Charles itu kalau mangkal itu suka yang di jalan itu kali ya. Makanya mulutnya kalah kok. Waduh, bahaya nih. Bangunin Bunda Rama. Bunda Rama, ya kebiasaan itu. Kebanyakan diamnya dia. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Oh, ya. Menyebut pengampunan dosa. Pengampunan dosa di Injil lain juga menyebut penebus salah. Itu beda kalimat aja itu, tapi intinya maknanya sama. Sekarang gini, yang saya tanya. Judas itu disalib gunanya apa? Sudah? Sudah. Oke. Jikalau Anda mengatakan bahwasanya faedah ataupun manfaat dari penyaliban Yesus sehingga tidak terima jikalau Yesus itu digantikan dengan Yudas. Ya. Konon katanya menurut kekristenan dengan ngototnya, dengan yakinnya bahwasanya apa yang dilakukan dirinya itu adalah sebagai penebusan dosa. Jauh sebelum Yesus itu dilahirkan, jauh sebelum Yesus itu disalibkan, penebusan dosa. Tadi Bapak bilang intinya aja apa manfaatnya iya, Judas makanya disalib. dengarkan dulu, tadi Anda ngomong saya biarkan. Ya tadi Bapak di bilang dalam intinya aja, keluaran, tapi Bapak menjelaskan Yesus disalib lagi. Intinya aja, apa intinya? Iya. Bapak tanya apa faedahnya Yesus disalib, saya bilang Itu Anda untuk diam pengampunan dulu dosa. lah. Diam dulu. ketika di dalam Keluaran 32 ya, di mana untuk diampuni dosanya dan Allah mengampuninya tanpa harus Musa menyalibkan dirinya untuk kaumnya yakni Bani Israel. Jikalau sekiranya hari ini engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang kau tulis. Lalu Allah menjawab di tiga-tiganya, wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja. Jadi perihal masalah masuk surga ataupun neraka itu sudah ditentukan dari awal mula sebelum manusia ini diciptakan dan ada. Dan tidak perlu waktu itu Musa menyalibkan dirinya agar kaumnya terlepas dari beban dosa. Lalu Hubungannya datang dengan Kristen. penyaliban Yudas. Nah, hubungannya dengan penyaliban Yudas yang dimana Yudas membuat kemakaran, membuat kedustaan yang dimana dia berkhianat atas pengajaran Yesus alaihissalam, yang sesungguhnya Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang bagaimana peristiwa penyaliban atas dirinya harus menjadi penebusan dosa. Tidak seperti itu. Yesus hendak disalib, Yesus hendak dibunuh itu oleh karena di mana Yesus menubuatkan nabi lain selain daripada dirinya. Ketika dia dianggap seorang Mesias, jikalau Mesias itu yang diharap-harap oleh mereka dan yang dinubuatkan oleh para nabi itu dapat seperti Musa menyelamatkan Bani Israel dari segala penjajahan, dari segala penderitaan. Namun ketika Yesus itu ditagih oleh orang-orang yang terjawab ya Pak, bangsanya. belum terjawab apa manfaatnya Yudas disalib. Sekarang gini Pak, saya tanya lagi. Tadi Ya, ini Bapak menjelaskan manfaatnya. tanpa disalib, tetapi Bapak Jangan, sebentar Bang Charles. Tuhan yang Bapak Sebentar sembah dulu aja, Bang Pak, Charles, tahu bahwa dalam sebentar. Israel itu, Sebentar dulu, saya sapa masa dulu ini. Musa, Saya mau Tuhan Israel itu sebentar mengajarkan dulu. Nih, sebentar dulu dibilang itu kali. Sebentar dulu, sebentar.
Saya tanya dulu ini, DNKS, selamat sore, agama apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi DNKS, selamat sore, agama apa? Muslim dia. Onde, Mas. Ya, ucap salam tadi. Yaudah lanjut. Oke, lanjut silakan Charles. Begini loh Pak, Bapak kan menjelaskan tadi bahwa Musa tanpa menyalibkan, tetapi jangankan Bapak, Tuhan yang Bapak sembah aja tidak tahu bahwa di zaman Musa, Tuhannya Israel itu memerintahkan kepada mereka untuk penebusan dosa mereka, diperintahkan untuk membawa korban penebus dosa, ada darah yang ditumpahkan. Itu bersesuaian dengan nubuat Yesus tentang penyalipan dirinya, yaitu darahnya akan tercurah untuk pengampunan dosa. Sekarang itu nubuatkan di nomor berapa? Di kitab yang mana? Dipaparkan dulu biar saya tidak penasaran nanti. Takutnya penasaran saya mati jadi hantu pula. Anda pula yang saya cekek. Oke. Itu ada di Injil Pak. Jadi kita bukan keyakinan saya sendiri. Memang Yesus Iya, di mengatakan mana? begitu. Di mana tentang nubuatan Yesus harus mati di kayu salib itu dinubuatkan di kitab mana? Apa di Mazmur kah? Atau di Ulangan kah? Di kitab Musa kah? Yeremia kah? Atau yang mana-mana? Silakan. Di catatan Sutarman. Oh, Masya Allah. Oh, Halo, ada Bos. Fidal Buter. Yang bilang catatan Sutarman itu Sudah, itu karakter. hanya gurauan, tidak usah ngeles. Itu hanya gurauan saudara saya saja. Tolong pertanggungjawabkan dari apa yang Anda sampaikan tadi. Katanya sudah dinubuatkan di kitab yang mana? Assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina, Masya Allah. Subhanallah. Orang ini masih bisa diajak diskusi, orang ini. Masih bisa. Insya Allah. Ini Masih. Ini Pak Matius 26. Oh, itu bukan Ayat- nubuatan. Kalau itu bukan nubuatan. Nubuatan ini di perjanjian Sekarang lama. ini perkataan Yesus Pak. Ini perkataan Yesus Pak. Kalau perkataan Yesus bukan nubuatan. Iya. Yang dikatakan nubuatan itu harus sudah ada tertulis pada kitab Musa di perjanjian lama, orang Kristen bilang. Gitu. Nah. Tapi ini perkataan Yesus Pak. Ginilah logikanya. Kalau Bapak tidak mau terima perkataan Yesus yang mengatakan bahwa darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa, kenapa Bapak percaya kepada penyalipan Paulus yang sama sekali tidak dibicarakan Isa? Gitu loh Pak logikanya. Yang percaya di sini tidak ada bahwasanya Yesus itu disalib, tidak ada yang percaya Enggak, di sini. sekarang ini, Peristiwa Yesus penyaliban sudah katakan. itu ada, ya kami percaya. Tapi kalau perihal masalah Yesus yang disalib, demi Allah tidak ada satupun umat Muslim yang percaya di sini. Oke, akhi. Bapak enggak Akhi. memahami yang saya katakan Pak. Sekarang Akhi. gini, kami Kristen percaya Yesus itu disalib karena Yesus mengatakan bahwa darahku akan dicurahkan untuk pengampunan dosa. Sementara Yudas disalib, Bapak kan mengakui Yudas yang disalib bukan Yesus. Kenapa enggak dibicarakan dulu? Kenapa Isa tidak katakan itu dulu supaya kita sama-sama percaya loh? Gitu maksudnya. Kenapa penyaliban Yudas ini tidak dibicarakan? Kenapa? Supaya murid-muridnya tidak takut, supaya tidak perlu melarikan diri. Ceritakan aja gitu. Aku sebenarnya nanti disalib, tetapi bukan aku yang disalib loh. Sebenarnya Yudas. Sebenarnya ada orang nanti yang menggantikan aku. Nggak usah sebut nama. Tetapi nanti, jadi kita kan nggak takut. Sebenarnya gini loh Pak. Kesesatan kami ini yang Bapak bilang sesat. Diakui dia sesat. Ibu jangan ketawa dulu. Diakui dia sesat. Ibu jangan ketawa dulu. Ibu dengar dulu Bu. Jangan Iya, ketawa, iya. dia Aku sudah udah jujur mengaku. aja sesat. Dia sudah Ibu, jujur, dengar jangan dulu. ketawa lah. Dia kan sudah jujur. Kesesatan kami ini yang Ibu bilang sesat, gitu maksudnya. Kan saya lanjutkan tadi, tapi langsung Ibu potong. Kesesatan kami ini yang kalian bilang sesat, itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan Al-Quran yang bilang gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sugi, sesekali saya berkumpul sama orang-orang saleh. Iya, kangen juga kita. Jadi Ini gini, karena yang jadi moderatornya iya, akhi. makanya saya bisa naik. Barakallah. Lanjut, Masya akhi. Allah. Jadi gini saudara Charles, terkait dengan penyaliban itu, mari kita uji dulu ya antara Yahudi Oke, setuju. Kita uji dan Islam. Yesus atau Ya,
Yudas yang pantas jangan. dipercaya salib. Kristen di sini jadi penonton dulu. Kita uji dulu antara Yahudi dan Islam tentang penyaliban. Kristen Anda jadi penonton aja dulu ya. Jadi gini. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwasanya yang dibunuh kemudian oleh orang-orang ini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ayat ini menerangkan begini. Kami hukum mereka karena ucapan mereka. Jadi ada yang dihukum karena ucapan mereka. Inilah nanti yang membuat hukuman inilah yang mengantarkan mereka menjadi kufur sampai hari ini. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya Rasul, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh dengan Nabi Isa tersebut. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal yang mereka bunuh. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan. Bunda Rahma, ya, pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak membunuh dengan yakin. Ini Al-Quran menerangkan bahwa yang dibunuh, Bang Juman, sabar ini. dulu. Kenapa setelah 600 tahun dikasih tahu begitu loh Bang? Gitu loh Tunggu, maksudnya. sabar Kenapa dulu. 600 tahun dulu? Supaya murid-murid ini tadi tidak mengajarkan bahwa Yesuslah yang disalib gitu loh Bang. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Ini antara Yahudi dan Islam. Kristen itu muncul nanti. Sabar dulu, Jadi, sabar. Loh. Inilah Anda. Kok Kenapa kayak murid-murid itu melihat pula dia bangkit dari Tidak kubur, ada gitu loh, murid-murid. Pengarang kitab Anda itu bukan murid Yesus. Sabar dulu. Makanya kita bahas Yahudi Islam dulu. Yahudi Islam dulu. Baru nanti Kristen masuk. Nah, di Islam jelas dikatakan bahwa Nabi Isa ini adalah orang yang suci. Oke, orang yang suci. Diselamatkan dari pembunuhan orang-orang kafir. Boleh saya lanjut ya, teman-teman? Ini sebagai kerangka aja. Lanjut. Boleh ya? Oke. Orangnya udah kabur. Lanjut. Siap. Jadi Al-Quran mengatakan sesungguhnya yang mereka bunuh adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dengan kitabnya orang Yahudi? Di Amsal 21 nomor 18 jelas sekali. Memang betul yang dibunuh adalah orang yang menggantikan orang yang benar. Jelaskan, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Al-Quran benar di sini. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Al-Quran benar di sini. Ini jelas Al-Quran didukung oleh orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi, bahwa orang benar diselamatkan, orang yang fasik lah yang menggantikan. Kemudian di dalam Ulangan 21 nomor 23 yang sering kita bawa, bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sedangkan Nabi Isa adalah orang yang benar, orang yang jujur. Dia nabi, dia rasul untuk Bani Israel. Jadi Nabi Isa benar-benar terangkat ke langit berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Karena kenapa? Menurut Ulangan 21 nomor 23, orang yang digantung itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk ini adalah orang yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Berarti Al-Quran ditopang oleh kitabnya orang Yahudi bahwa yang disalibkan adalah yang menggantikan orang yang benar dan orang yang jujur. Kita lihat kemudian. Ini sangat jelas. Apakah hanya kitabnya orang Yahudi yang mendukung tentang pernyataan Allah di dalam Al-Quranul Karim? Ternyata tidak. Apa maksudnya? Di dalam catatan kitabnya orang Kristen pun masih tersisa cerita-cerita. Contoh, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia.
yang tertulis tentang dia adalah tertulis di Mazmur 91 bahwa Tuhan mengirim malaikat agar menatang kemudian oknum tersebut di atas tangannya agar tidak terantuk kepada batu. Diterangkan seperti ini dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini terekam di dalam Mazmur 91. Apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur lagi-lagi mendukung kemudian yang tertulis di dalam Al-Quran. Mazmur 91-nya mengatakan bahwasanya oknum yang diangkat oleh Tuhan menonton. Engkau hanya menonton. Berarti dia hanya menjadi saksi. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan mereka dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Al-Quran mengatakan, aku menjadi saksi terhadap mereka. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Jelas Al-Quran didukung oleh kitab yang ada di tengah-tengah mereka yang berasal dari Bani Israel. Jelas itu ya? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kejadian ini kemudian diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Dia kemudian tidak dibunuh. Jelas terekam di dalam kitab suci kita dalam surah dalam surah An-Nisa ayat 158 bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Nah, sedangkan kemudian di dalam Mazmur 91 di situ sangat terang dikatakan bahwasanya malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu, sebab tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Mereka, Tuhan akan mengirim malaikat kepadamu untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi teman-teman sekalian, antara kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Islam itu sejalan terkait dengan penyaliban. Nah, sekarang permasalahannya di Yahudi. Apakah kemudian mereka mengimani penyaliban itu seperti imannya orang Kristen terhadap penyaliban? Ternyata tidak. Lalu kalau Yahudi, Islam, kitabnya sudah klop kayak begini, bahwa yang diselamatkan adalah orang yang benar, yang diselamatkan kemudian adalah orang yang jujur, dan yang menggantikan kemudian ada di atas tiang salib, dan data-data kemudian muncul, Yohanes 11, bagaimana mereka membuat cerita-cerita palsu, kesaksian-kesaksian palsu, adanya kedengkian kemudian yang menyebabkan terjadi kepada oknum yang mereka salib. Dan menurut perjanjian lama, oknum ini diselamatkan dan menggantikan adalah orang yang fasik. Singkat cerita, selesai. Islam, Yahudi klop di situ. Kita ambil sekarang Kristen. Kira-kira Kristen ini mengambil celah untuk penyaliban itu sebagai jurus penebusan dosa, jurus keselamatan, itu ambil dari mana kira-kira? Ada nggak yang tahu? Nubuatan penyaliban terjadi di mana? Keinginan Elohim untuk membunuh manusia sebagai tebus dosa itu ada di mana? Adam mewariskan dosa kepada keturunannya itu tertulis di mana? Kematian Yesus itu adalah tiket masuk surga itu tertulis di mana? Apalagi salib sebagai simbol keselamatan itu tertulis di mana? Apalagi bahwa menghapuskan hukum-hukum Tuhan dengan membunuh manusia di atas tiang salib itu tertulis di mana? Apalagi percaya kepada orang yang mati di atas tiang salib akan menyelamatkan itu tertulis di mana? Ada nggak di kitabnya orang Yahudi tertulis kayak gitu-gitu? Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Ada nggak di kitabnya orang Yahudi
bahwa bahwa Mesias mereka akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada nggak kemudian di kitabnya orang Yahudi kayak begitu? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak di kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan akan datang berinkarnasi menjadi makhluk dan dibunuh oleh makhluk itu sendiri, setelah mati bangkit kembali menjadi Tuhan? Ada nggak di kitabnya Yahudi? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Semua yang terkait dengan penyaliban ternyata tidak ada di kitabnya Yahudi. Lalu dari mana cerita-cerita ini muncul? Dari mana kemudian cerita-cerita kayak begini muncul? Wajar tidak kemudian ketika Yahudi tidak menerima Kristen sebagai bagian dari mereka? Wajar tidak? Wajar. Wajar. Wajar tidak ketika Yahudi mengatakan Kristen itu agama bidat? Wajar tidak? Wajar. Wajar. Wajar tidak ketika mereka itu diludahin oleh orang Yahudi? Wajar tidak? Wajar kali pun. Wajar. Nah, selesai kita di situ ya. Jadi satu-satunya cara menyelamatkan Kristen terhadap doktrin penyaliban, mereka harus mengawinkan antara ajarannya orang Yahudi dengan ajaran mereka. Itu caranya. Kalau kita pisahkan, maka hancur pesenatilo. Pak Bom tidak akan pernah tidur nyenyak kalau dia berdebat dengan saya membahas ini. Demikian. Silakan yang lain. Aku sapa dulu ya. Awal dan akhir, selamat sore agama apa? Awal dan akhir, Joshua, selamat sore agama apa? Selamat sore. Agamanya Saya agama Kristen. Nah, silakan Bang. Abang mau bertanya dulu, silakan. Bang. Menurut awal dan akhir, menurut kamu makna awal dan akhir itu apa? Silakan biar Gurunda kamu dijelaskan oleh guru kami, silakan. Apa tuh? Kok kasih namamu ini awal dan akhir? Malah kemana-mana pindahin. Oh, penyaliban. Kan ini orang Siapa yang disalib? Iya ya, awal dan akhir. Lanjut. Siapa yang disalib? Yudas atau Yesus? Ayo, Bang, awal dan akhir. Iya, jadi begini. Saya kasihan dengan umat Muslim. Anda tidak bisa mencari-cari di ayat Alkitab untuk membenarkan kitab Al-Quran. Jadi itu tadi sudah klop, Anda. Bang, tadi antara kitabnya Yahudi dan Al-Quran itu klop. Yang kasihan itu kitab Anda. Mending Suma Anda buka bagaimana Anda bisa mencerahkan tentang Al-Quran Anda daripada korek-korek Alkitab terus. Nah, ini Al-Quran yang kita bahas, Bu. Ini Al-Quran yang saya bahas. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ini Al-Quran yang sedang saya bahas. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, yang disalib adalah orang yang menggantikannya. Dan kitabnya orang Yahudi juga mengatakan hal yang sama. Antara Yahudi dan Islam sepakat. Nah, sekarang Kristen, dari mana Kristen ini muncul tiba-tiba? Penyaliban itu diambil, lalu digoreng, dijadikan sebagai sambalado untuk dijadikan kendaraan menuju surga. Itu ilmunya dari mana? Yahudi nggak ada. Di Yahudi nggak ada. Nggak ada di Yahudi. Berarti ada yang membelokkan sejarah sehingga Al-Quran datang. Iya. Anda tidak menghargai kitabmu. Jadi kitab Maryam 15, terus itu kan sudah dijelaskan situ. Ada 15 itu kan dikatakan kepada Yahya atau Yohanes ya. Dan kesejahteraan ya kan sama. Terus yang berikutnya kan kepada Isa, ya kan? Jadi itu kan sudah jelas. Saat dia kesejahteraan, ya kan? Iya, dia sejahtera pada saat dia lahir, pada saat dia diwafatkan, pada saat dia dibangkitkan. Beliau tidak pernah terkutuk. Al-Quran kan sudah jelaskan.
Terus? Al-Quran saja sudah dijelaskan bahwa Isa dijelaskan situ pada saat dia dibangkitkan. Pada Iya. saat dia diwafatkan, pada Iya. saat dia dibangkitkan. Kenapa Anda tidak menghargai kitab Anda itu? Loh, kitab saya mengatakan sebelum beliau diwafatkan, dia terangkat ke langit. Berarti belum wafat. Dan Anda salah. Anda coba Anda baca, salah. baca baik. Tapi Bang suruh impusnya dipasang dulu, selang impusnya itu dipasang. Takutnya aduh, mati pula kan dia. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahir, dan pada hari wafatnya, oke, dan pada hari dia dibangkitkan. Itu sudah jelas. Terus Iya. Anda mau cari-cari di mana? Nabi Isa belum kemudian dimatikan. Belum wafat dia. Belum Bukan terpisah. dimatikan, di Al-Quran Yang sudah dijelaskan. Bung, yang disebut mati meninggal itu adalah jasad dan ruh terpisah. Nabi Isa terangkat ke langit lengkap dengan jasad dan ruh, berarti dia belum wafat. Bukan, ini Al-Quran surat Maryam sudah menyatakan bahwa Iya, saat itu dia bercerita diwafat, tentang fase hidupnya ke depan pada saat aku dilahirkan. Mati nih. Waduh, Oh dia. orang sakit Ini- dia ini. Ya makanya kan saya juga Kabur dia. bilang, itu selang impusnya pasang. surat Maryam saja sudah jelas. Aduh. Kenapa Anda mutar-mutar, bro? Loh, Al-Quran itu menjelaskan doa Nabi Isa minta kepada Tuhan kesejahteraan semoga diberikan kepada beliau pada saat beliau dilahirkan. Kan sudah terjadi pada saat beliau diwafatkan. Belum terjadi. Dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali juga belum terjadi. Masih ada dua fase yang belum dilalui oleh Nabi Isa alaihissalam. Masih ada dua fase. Lahir sudah, wafat belum. Karena dia terangkat dengan jasadnya. Kayak Henok, Kores, apalagi Elia. Mereka belum wafat karena mereka terangkat bersama dengan jasad. Wafatnya itu nanti pada saat wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Menjadi saksi atas Bani Israel, bukan Kristen. Kristen ini beda, ini kelompok yang baru yang muncul dari barat, Romawi dan Yunani. Oke ya? Ya, Suma, Anda kan tidak mengerti, Anda punya kitab sendiri. Jadi ya, itu ayat ini kan sama kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes, Yahya di sini, sama Isa Al-Masih kan sama, mirip. Yahya Iya, memang. sudah mati, Betul, dan ya. dibangkitkan. Tapi Yahya mati enggak? Yahya sudah meninggal tidak? Berpisah antara jasad dan ruhnya tidak? Ya sudah mati. Ya sudah. Kalau Nabi Isa sudah berpisah jasad ruhnya tidak? Sudah dijelaskan. Nenekmu dalam kiper. Al-Quran ini, surat Ilmu Maryam dari ini. mana itu? Ilmu dari mana? Surat Anda dapatkan? Maryam, masa Anda Ilmu mau dari bantah? mana? Allah Subhanahu wa bantah. taala menjelaskan, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Terekam sama persis dengan kitabnya orang Yahudi, Mazmur 91. Oke, bahwa dia diangkat oleh malaikat-malaikat dengan menatang di tangan mereka. Sama. Jadi kalau Al-Quran, saudara, kalau Yahudi, Al-Quran sudah kitabnya Yahudi dan menceritakan kitabnya kepada umat Islam sama. Isa, jadi Al-Quran kalau sudah menceritakan bahwa Isa sudah pernah wafat, berarti Anda tidak bisa korek-korek itu. Nabi Isa belum wafat, Tante. Ini surat Maryam kan sudah jelas. Surat Maryam kan Itu sudah berbicara masa yang akan datang, bukan masa yang pada saat itu. Mana ada tulisan di sini mana masa yang akan datang? Ini bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Allah telah mengangkat Isa. Mereka tidak membunuhnya, tetapi Allah mengangkatnya ke langit.
Surah An-Nisa ayat 158. Berarti surah Maryam ayat 33 itu bercerita tentang kematiannya nanti di akhir zaman setelah datang yang kedua kalinya. Dalilnya mana? Wa im min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Ya apa? Jadi yang Jadi, jelas, yang kita jelas. orang Kristen sudah Kita meyakini. orang Kristen meyakini. Ya silakan. Kan sudah aku bilang tadi, Bang. Antara orang Kristen, antara orang seperti Yahudi, Anda meyakini kitabnya di Yahudi dan kitabnya orang Islam itu klop mereka. Sama, Anda- alur ceritanya, Anda mau mengklop, sama Anda mau tentang mengklop. utusan Tuhan yang datang kepada mereka, sama itu urusan tentang Anda. apa yang Tuhan janjikan kepada Nabi dan Rasulnya. Antara kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam itu persis searah dan sejalan. Sekarang kitab Anda, tolong tunjukkan di mana ilmunya kitab Anda mengatakan bahwa Tuhan menebus dosa dengan membunuh manusia. Di mana itu dalilnya? Iya, jadi kitab Anda dengan Yahudi kalau disejajarkan dengan sejarah, hancur Anda. Oke, itu yang Mulai Anda harus bengkok, catat. mulai bengkok, Ah, mulai bengkok kan, bengkok, mulai Kalau bengkok. Anda Yang saya ayat- tanya, dari mana kitab Roma mengambil ilmu bahwa Tuhannya Bani Israel menghapuskan dosa dengan cara menyerahkan, mempersembahkan tumbal berupa anak manusia? Dari mana ilmunya? Itu bukan urusan Anda, saudara. Orang Kristen mau mempercayai itu dan tidak. Itu sekarang Anda berpikir keselamatan Anda sendiri. Saya akan diselamatkan atau tidak, itu urusan sama Anda. Oke. Lalu kalau hanya datang untuk berkata itu bukan urusan Anda, lalu ke sini mau ngapain? Mau ngapain ke sini? Ya, kita kan keyakinan kita bahwa Yesus Lah, mati kalau untuk kayak menebus di sini dosa-dosa kita. tempatnya Itu orang- kan orang sesuai berdebat. dengan Alkitab. Sesuai Di sini dengan tempatnya Alkitab orang Injil. berdebat, bukan untuk curhat-curhatan. Kalaupun Iya, tidak, Anda pasang sekarang dulu kalau impulsnya sudah ada dalil. supaya Anda tidak kejang-kejang begini. Takutnya ya orang kita kena rabies itu biasanya kalau kurang cairan dia akan selalu kejang-kejang dan kalau tidak ketahuan bisa mati tanpa terdeteksi. Itu bahayanya orang terkena rabies. Jadi tolong Anda ini dulu persiapkan dulu selang-selangnya agak Iya, panjang. Anda yang Mana tahu napasnya ketika sudah ada habis-habis kejang-kejang itu. berguling-guling tidak terlepas. Jadi disambung dulu, cari selang Ya, tukang bernapas boleh. dulu lah sebelum bicara. Ya, selang Anda tukang sudah boleh. kehabisan napas itu. Tukang. Ya, selang tukang itu boleh Anda pasang untuk menyambung nyawa Anda. Itu. Orang di sini tempatnya orang berdebat. Lalu ketika Anda datang-datang dengan sok gaya pintarnya, tapi ternyata begitu di debat Anda berkata, "Oh, itu bukan urusan Anda." Apa-apaan? Ya, kalau sekarang saya jelaskan Anda bisa terima enggak? Itulah makanya selalu saya sampaikan menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati dan hari ini Sudah. Sekarang saya mau jelaskan. Anda jangan napasnya nanti hilang itu kasihan. wah tidak mungkin nafas kami panjang. Nafas kami kan panjang, kami tidak pelihara. Oke, dengarkan ya, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Itu Suma itu sayang sekali dari dulu dia punya ayat hafalannya cuma itu saja. Oke, saya kasih tahu ya. Nabi itu Yohanes Pembaptis. Itu Anda harus catat. Jadi dia Kisah para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi. Dengar dulu. Itu Kisah kan para modal Rasul suara 13 nomor saja, 1. Saulus adalah nabi. Nanti jelaskan. Gepeng. Anda kan sudah lari kan? Gepeng. Sudah lari Anda kan? mengatakan nabi terakhir adalah Yohanes. Padahal setelah Yohanes tertangkap, muncul terbunuh, muncul nabi lagi bernama Saulus. Kisah para sekarang- Rasul 13 nomor 1. Nabi Nanti Anda muncul di bantah. Antioquia. Anda punya waktu bantah. Ketabok. Masa tidak kasih waktu untuk saya jelaskan? Aduh, kasihan. Ya, Oke. silakan. Benar Oke. tidak Yohanes itu adalah Tenang nabi terakhir? saja. Nanti Enggak. cuma Benar kamu- tidak Yohanes itu adalah nabi terakhir? Dia adalah, tunggu saya jelaskan ya. Anda harus bedakan para mulai mutar. nabi-nabi, oke? Hmm. Terus
rasul di dalam jemaat lama itu ada apa? dalam Saulus tidak pelayanan disebut mereka. rasul di situ. Aduh. Saya mau jelaskan, saudara. Kamu dengar dulu. Itu namanya Tidak para disebut diaken. rasul dia, disebut nabi. Iya. Itu kan dalam aturan gereja. Disebut nabi dia. Ada nabi, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, Apa ini? ada guru-guru. Bom, Jabatan muridku gereja kayak gini, lain bom kau suruh dengan- kesini. Lain dengan nabi-nabi zaman dahulu, lain. Di dalam gereja itu adalah disebut dengan liturgi. Gereja itu di Roma Yunani, nggak ada di tengah-tengah Bani Israel itu Jadi gereja. ada istilah Gereja itu di Roma rasuli, Yunani. ada nabi, ada guru, ada penginjil. Itu jabatan gereja. Ada bom-bom. Makanya Anda dengar dulu biar saya jelaskan. Anda pintar. Nanti orang Kristen menertawakan Anda. Oke? Ya, jadi yang menyatakan nabi itu bernubuat. Dia wajib bernubuat. Oke, akan datanya nabi berikut tentang Mesias, penyelamat mereka. Itu satu poin. Jadi Nabi terakhir siapa? Baptis di dalam kitab. Nabi Alkitab terakhir sudah- siapa? Ya, saya sudah jelaskan tadi. Itu Yahya. Nabi Yohanes terakhir. Pembaptis. Ya, Itu Alkitab sudah menjelaskan. Nabi kisah itu para rasul 13 itu nomor 1. jabatan gereja. Saulus adalah nabi. jabatan gereja, itu jabatan gereja, saudara. Oh, Aduh, berarti Anda itu nabi ditertawain. palsu karena cuma berarti nabi palsu dong karena jabatan Anda gereja. ditertawain. Nabi gereja gitu, nabi Namanya gereja. Rasul, nabi, Nabi yang guru-guru, nabi yang dilantik gereja gitu penginjil. maksudnya. Itu jabatan Wih, gereja. parah. Pak, wih gerejawi. Maksudnya Paulus itu adalah nabi yang dilantik oleh gereja Iya, gitu. iya. Kamu baca Oh, dulu bagus. sejarah gereja biar Anda pintar. Iya. Kita menertawakan Berarti Anda. nabi yang begitu. dilantik oleh gereja. Oke, berarti dia Sekarang, nabi oke, palsunya saya- berarti saya- ya. Cuma dengarkan, biar Anda pintar. Iya, Saya iya. jelaskan. Oke, Zaman iya. Paulus ada gereja. dengar dulu. Jadi, kalau jabatan rasul, nabi, guru-guru, dan penginjil itu dibentuk di Antioquia. Ada dia punya sejarah. Jadi kalau mau baca di situ, kalau mau baca ada kisah gereja. Berarti bukan Yohanes dong yang terakhir karena di Sekarang saya mau Antioquia juga ada jelaskan dulu. nabi. Cuma saya mau dijelaskan sama Anda. Oke. Jadi seorang nabi itu dia wajib bernubuat. Ya. Dan nubuatannya itu harus terjadi. Itu baru dinyatakan itu sah. Itu syarat bagi seorang nabi. Oke. Terus ini kan Yesus menyatakan bahwa di dalam kitab Yohanes, jangan kamu menyangka bahwa aku datang mendakwa kamu terhadap Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Oke, sekarang kita melihat kira-kira Musa ini menulis tentang apa tentang Yesus. Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan Benjol tumitnya. dong. Itu sudah Benjol kalau dijelaskan diremukkan kepalanya di gepeng dalam nanti. kejadian, saudara. Pada saat kejatuhan Apa hubungannya manusia. penyaliban? Ini kita sedang bahas Ini saya sedang penyaliban. baca. Jadi Yesus sedang menceritakan bahwa kalau Yahudi Anda kalau mau percaya bahwa Musa itu sudah menulis tentang saya. Ini kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa yang meremukkan kepala iblis itu adalah hanya Tuhan Yesus, orang yang suci. Yesus kepalanya kepalanya iblis dipecahkan yang katanya. suci, orang yang suci yang bisa menghancurkan iblis, saudara. Jadi apa ini teman-teman? Memang Kita sedang dalam dengar apa itu? Alkitab sedang menjelaskan kepada kita bahwa Adam sudah jatuh dalam dosa. Ada yang terakhir, Yesusnya dari iblis. dia, aduh, Anda kok kejang-kejang semua sih?
Bukannya Yesus yang diajar iblis. Kenapa bukan ada jangan jangan? Anda bahas apa ini? Anda sedang bahas apa? Ya saya menjelaskan Anda sedang untuk bahas Anda, biar jangan ulang-ulang terus dalam kebodohan Anda bahas apa? Ini kita membahas tentang Yudas atau Yesus yang disalib. Kenapa larinya Iya. kepalanya Yesus gepeng? Kenapa? Yesus Kenapa sudah bisa ke sana itu. larinya? Dia sudah dinubuatkan, saudara. Memang. Tentang dia kan sudah Nubuatan menulis itu tentang nubuatan di mana? aku. Nubuatan di mana Musa. muncul tentang Ya, Yesus di Musa mana menulis muncul? tentang aku. Terus Apa para dituliskan nabi, Musa tentang aku? Aku datang untuk menyempurnakan, oke? Aku datang untuk itu. Itu apa? Untuk menggenapi. Makan bakso. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau firman Tuhan, nabi-nabi sudah dinubuatkan, berarti harus ada penggenapan. Yesus ini satu iota pun saya tidak akan tinggalkan dan saya akan selesaikan. Itu. Jadi soal Mesias, Yesus yang menjadi juru selamat, itu sudah clear. Jadi yang mati di atas tiang salib ini, yang mati di atas tiang salib, yang mati di atas tiang salib ini, Bung, yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk. Cuma dengar dulu. Panjang kali hotmanya tapi tidak ada poinnya. Yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau orang jujur? Kau dengar dulu. Jadi apologet kita sudah menjelaskan Anda. Oke. Jadi ini sudah clear. Anda tidak perlu buka Alkitab. Fakta sejarah sudah menyatakan bahwa Yesus apa entumai baco? Gelek berjalan gini. Apa kau? Lucu kau tuh bicara tapi Ini kita yang mendengarnya, dibahas. Anda itu Yang bodoh. mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau orang benar? Iya, kan sudah ada dalam Yesaya pasal 53, kutukan kita, penyakit kita yang dia Tidak ada ditanggung. hubungannya dengan itu. Dia Cempeda, nggak ada hubungannya itu. Dia diremukan, Muhammad diselamatkan. Rasulullah. Bacalah Yesaya pasal 53 biar Anda pintar. Kenapa kitabnya orang Yahudi Sudah ada diperkosa begitu nubuatan. sekali? Anda yang kurang baca. Bacalah. Jadi Yesus ini orang terkutuk. Kutuk kita yang ditanggung kepada dia. Sejak kapan? Suku Baca Anda di Yesaya pasal 53. Iya, kalau di situ berbicara Israel, kalau Yesaya 53 itu bercerita tentang Bani Israel Tidak atau perlu bercerita Anda tentang mau Roma bantah. Yunani? Anda tidak perlu bantah. Yesaya 53 itu perlu. bercerita tentang Bani Israel atau bercerita tentang Roma Yunani? Ya, rasul-rasul Siapa? dengan Yesus itu orang mana? Ayo. Gundul. Kurangi makan pararang, makanya ini otak sungsang kayak gini. Yesaya 53 itu bercerita tentang Bani Israel. Tidak ada cerita-cerita di situ. Oke, Al-Quran saja menjelaskan bahwa semua nabi itu berasal dari Israel. Tumpah lakar domba pemakan ban mobil. Mana Al-Quran saja ada? tidak menjelaskan bahwa Muhammad itu nabi. Mana ayatnya? Ayo. Cempedak basi. Udahlah. Udah lanjut yang lain. Orang sakit ini, orang lepas ini dari rumah sakit Ya, tadi ini. baca aja saya 53. Itu sudah ada nubuatan semua. Dah. Biar Anda pintar. Dah. Ngarang cerita. Jadi Anda keluar sini, kita itu lucu semua. Kita lucu sekali. Yang justru yang lucu itu kami mendengarkanmu berkata-kata ini tadi, ya, tidak ubahnya Itu. pantat ayam yang usai bertelur, gitu lah. Jadi Yesus Tidak ada juga makna. harus bernubuat untuk nabi yang berikut. Tapi mana Eh, yang tidak perlu bernubuat? Oke. Ini Tetapi bukan gereja, tempatmu untuk Suma berdusta, mengklaim bro. bahwa kebenaran itu Muhammad. Itu Bro. dari mana, Gundul? Bro. Muhammad itu punya tubuh. Kristen, Sedangkan roh Kristen. kebenaran itu roh. Wujud. Oke. Dan ini bukan gereja di mana tempat kalian untuk berdusta-dusta. Di sini orang-orang waras. Jadi janganlah Mualaf, berkata-kata mualaf. yang tidak. Justru dari tadi Anda ngomong tak apa-apa yang dikisahkannya. Masuk akal pun Iya, tidak, mudah-mudahan pun Anda tidak. sadar masuk Kristen semua. Waduh.
kecuali Pak Bombong bisa terbang dari Timika sampai ke Makassar tidak pakai celana dalam, baru kemudian orang bisa masuk jadi Kristen. Aduh, mimpi. Orang Makassar itu banyak itu jadi Kristen tuh. Yesus yang panggil sendiri. Mimpi. Oke. Dan Mimpi. Tuhan bilang, mimpi. aku yang mencari kamu. Oke. Wih, Jadi Tuhannya Yesus yang kayak memilih, pemulung saudara. kok cari apa Tuhan cari yang akan pemulung. mencari. Tidak seperti Allah lain, saudara. Ya. Kalau Anda percaya kepada Sang Firman, Yesus, Isa Al-Masih, Anda akan diselamatkan. Bahkan wanita-wanita di dalam masjid, dia ada di garis belakang. Tetapi di dalam Yesus, dia harus ada di depan, saudara. Ada Tadi dia Kristen pakai yang rok mini menghargai di wanita. depan. Kalau dia di depan, kalau Oke. dia di belakang, rok mininya tidak berfungsi. Dia di depan supaya semangat, tidak ngantuk yang di mimbar. Makanya dia di depan. Jadi, Paling kalau Kristen dia yang bisa datang terlambat, menghargai ini wanita. yang di belakang maju ke depan. Tahuan dia. Ada amin, saudara. Tahuan. Iya. Kencang rangin. Kencangan kipas angin. Jadi Yesus yang bisa mengangkat derajat wanita, saudara. Di Muslim, di Islam tidak Mana ada. dalilnya? Wanita selalu hancur. Mana dalilnya? Wanita selalu hancur di dalam Mana dalilnya? ibadah pun harus ada di garis belakang. Dia Mana diinjak-injak. dalilnya? Harus Mana beristri dalilnya? 1, 2, 3, 4. Cuma Yesus saja yang melarang harus 1 istri. Oke. Ini orang tidak bisa diajak diskusi Cuma percuma. orang Kristen saja yang bisa menghargai derajat wanita. Tapi di Bible, Bang. Halo. Di Bible. Karena Bahkan itu ada ayat. Justru ajaran Yesus. Ada orang Bunda. di dalam Bible itu istrinya Anda 700. bisa Gimana itu, dihargai Bang? hanya cuma ada di dalam Kristus, saudara. Bang Awal. Di Bible itu ada orang istrinya 700, gundiknya 300. Gimana itu, Bang? Itu raja Salomo. Raja itu bebas. di Bible. Itu raja. Kalau seorang raja itu bebas. Oke. Cuma Islam kan kasih nabikan semua. Itu bebas, ya. Urusan Anda. Kau tahu tidak kenapa di dalam Kristen itu diharuskan satu konon katanya? Itu untuk Harus siapa? satu. Kita harus Itu menghargai bukan wanita. untuk orang Derajatnya Kristen. sama. Itu hanya diperuntukkan Bunda bagi harus gembala. tinggalkan Islam. Dan kenapa doktrin itu menancap hingga ke darah daging dan tulang sumsum kalian? Karena apa? Sakit hatinya Paulus ketika Paulus itu mencintai anak seorang rabi dan dia ditolaknya. Jomblo. Saya itu kasihan pada wanita itu di dunia juga diinjak-injak, di surga juga diinjak-injak. Alah. Kalau cuma hanya cerita-cerita begini ini tidak ada Kasihan gunanya. sekali. Justru kau yang kasihan. Bukan, kita menghargai wanita ini. Kita bahas Bunda, penyaliban. cepat Kalau murtad, mau Bunda. berdebat, keluarkan dalil-dalil, tidak perlu lalu berkata begono begini. Kalau di dalam kitabmu sendiri pun dengan jelas terpampang di mana kemaksiatan itu mesti dilakukan. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Ini Kau pernah bahas baca isi kitabmu atau Kawin tidak? kontrak itu hanya ada di Islam, saudara. Matamu koyak, Oke. di mana ada Islam itu? Mana ada Islam Kristen? Kristen kalau sudah kalah begitu dia. Bukan, kawin kontrak kan sudah jelas itu. Ini, Pak. Kembali aja di temanya itu. Yesus tidak disalib. Sudah, Alkitab itu sudah 100% menceritakan tentang Yesus tidak disalib. Yang disalib, maka jam berapa Yesus itu Tuhan disalib? mau menyelamatkan manusia, saudara. Sudahlah kau bacot melulu. Oke. Jangan. Jam berapa Yesus itu disalib? Jikalau memang Yesus itu disalib, maka katakan pada kami. Yesus mengasihi jam Anda pastinya. mualaf, mengasihi suma. Alah. Yesus mengasihi semua, saudara. Iya, jam berapa? Anda Jam harus berapa? datang kepada Jam dia. berapa? Kami tidak perlu dikasihi. Ngapain dikasih-kasih? Tidak. Jam Kami berapa senang disalib? karena Anda baca Jam 12 Alkitab, atau jam biar Anda 9? paham, saudara. Sudahlah, Semoga jawab Anda dulu, dapat hidayah jawab masuk dulu. Kristen. Jawab dulu. Itu jam berapa? Biar kami masuk Kristen. Jam berapa? Tak sabar kami mau masuk Semoga Kristen. Anda dapat hidayah masuk Kristen semua, saudara. sering ini. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Inilah kalau mulut serandal jepit Oke. begini dia, ya, mulut segitiga. Hei, Ya, bukan. Ayah itu saudara. jemuran kalian sembah. Itu akibatnya jadinya Mualaf. begini. Ditanya Mualaf jam dosa. berapa Yesus itu disalib, Ten?
Jam 12 Sudah. atau jam 9? Itu yang kami Ya, saya tanya. jelaskan. Biar kami Yesus- masuk Kristen ini. Oh, dia menjelaskan, Ya. dia menjelaskan. Jam-jamnya itu sudah jelas. Kapan Yesus ditangkap, kapan Yesus disiksa, kapan Yesus disalibkan, mati. Tapi yang tidak ada jelas itu, Anda harus sholat Iya, misalnya ini jam Bapak. sekian, sholat Jam maghribnya jam sekian. berapa? Itu Karena tidak ada menurut di dalam Markus jam Al-Quran. 9. Menurut Halo? Markus jam 9, tapi menurut Yohanes jam 12 itu pun masih dalam keadaan persiapan Paskah. Persiapan, belum ada penyaliban. Kami mau masuk Kristen ini, kalau kau bisa menjabarkan dengan pasti jam berapa Yesus disalibkan dan jam berapa hari apa pula Yesus itu ditangkap. Sudah jelas dalam Alkitab. Yang Iya, tidak ada di itu mana? Di 5 dalam waktu. Alkitab, dalam Alkitab yang mana? Yang mana? 5 waktu dalam Al-Quran itu tidak ada. Itu Adalah, masalahnya. keluarkan saja Anda ini. sholat Ini- 5 waktu. ini, Itu tidak ada ini di pemakan. sholat ini. Saya injilin. Silakan Oke. Hei. Kira-kira Halo. kamu percaya Yesus disalib? Anda mau bicara Kira-kira sama Anda orang percaya Kristen tidak Yesus- perlu. Yesus Anda disalib? kalau Anda tanya sama Saya ateis, tanya, boleh. kira-kira Anda percaya tidak Yesus disalib? Tidak perlu baca Alkitab, baca Saya sejarah. nggak baca, saya nanya. Oke. Kira-kira Yesus disalib menurut Anda? Atau menurut Bible? Anda saja, Anda tanya sama ateis saja. Kalau kita sudah keluar itu. Saya tanya, menurut Yesus Anda, lahir. kira-kira Yesus disalib? Benarkah Yesus disalib? Yesus lahir, Yesus disiksa, Yesus disalib, mati, Yesus dikuburkan, dikutuk. bangkit, naik ke Dikutuk. surga. Itu Alkitab, Injil sudah mencatat. Anda Iya, tanya betul, sama betul, ateis betul. saja. Yesus juga dikutuk itu. Anda ya sudah jelaskan tadi, kutukan kita yang ditanggung, saudara, dosa Tidak, kita. Yesus ini yang dikutuk, terkutuklah Yesus. Ya, itu kan sudah jelas. Sedangkan di ayat lain, Bang, dengarkan coba. Dosa-dosa Sedangkan Anda. di ayat lain, orang-orang yang terkutuk kekal di api neraka. Jadi Yesus ini Saudara. masuk neraka. Mana Anda pilih? Saudara. Dua pilihan. Halo. Yesus disalib atau Yesus dikutuk masuk neraka. Yesus berkata bahwa kunci surga dan dunia Coba, sudah coba. ada di tangan saya. Yesus saudara. dikutuk atau Yesus disalib atau Yesus masuk neraka? Dosa Kamu saudara, pilih. kutukan saudara ditanggung sama dia. Di saudara. mana di sini Cuma dikatakan manusia kudus Yesus yang bisa terkutuklah menanggung Yesus dosamu, dan, saudara. dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Di 1 Korintus 12 nomor 3. Lalu di Matius 24:41 Sudah, orang-orang yang Anda terkutuk jangan terlalu menyala di baca-baca dalam terlalu api banyak. neraka. Kamu dua Anda pilihan di sini. Yesus disalib, oke. Yesus terkutuk, iya. Yesus masuk neraka kalau gitu. Jadi, saudara, Kok jadi? Gimana jadi masuk loh, neraka? kan Al-Quran kan bilang dia sudah naik ke surga masa Oh, Al-Quran. Ayo. Gimana nih? Katamu kan Yesus terangkat ke surga. Anda percaya Berarti Yesus masa ke neraka. disalib. Anda percaya Yesus dikutuk. Anda tidak mau percaya Yesus masuk neraka. Karena Yesus mengatakan orang-orang yang terkutuk menyala ke dalam api neraka dan kekal. Kutukan itu yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, saudara. Di mana dikatakan di situ kutukan itu ditanggung oleh Tuhan Yesus? Di mana? Iya, cuma semua ditanggung oleh Gusti Yesus, saudara. Siapa Gusti? Gusti itu tetangga saya, penjual toge. Iya, terserah. Gusti namanya. Mantap. Kamu pilih dua. Yesus yang disalib dan terkutuk. Anda harus terima juga Yesus masuk neraka. Karena ayatnya ada. Tuhan Yesus Kok jadi? mengasihi saudara. Halo? Anda harus bertobat. Gimana mau bertobat? Yesus sendiri bertobat. Oh, tidak. Dia itu memberikan contoh yang baik. Gimana mau memberikan contoh sendirinya? Di atas bukit dia berdoa. Anda baca saja di dalam Kalau Al-Quran. memberikan contoh, Bang, Bisa. di lapangan yang luas yang banyak orang. Ini loh contoh-contoh berdoa. Dia sembunyi, naik sendirian semalaman di atas bukit berdoa sendirinya. Siapa yang melihat?
Nah, itu nanti dipertanyakan siapa yang melihat itu sehingga ada tertulis di Bible. Ya dia kan punya murid, dia cerita. Kan ada yang lihat. Ya, kan ada murid-muridnya. Berarti Yesus bohong gitu. Karena Oh, Yesus bukan. sendirinya di atas bukit. Kecuali Yesus tidak punya murid. Yesus punya murid Iya, memang itu ada muridnya, cuma sendiri. ada- Dia katakan sendirian. Cuma siapa yang Iya. lihat? Makanya kan dia bisa cerita sama murid-murid. Oh iyalah, aduh, Anda ini gimana sih?